Halo rekan-rekan semua, kembali lagi di podcast Bincang-Bincang Pintar di episode yang keberapa? Ke-10, yang dimana kita akan membahas topik-topik dan isu-isu seputar hukum, baik itu di dalam pelayanan publik ataupun para penegak hukum, dan juga permasalahan-permasalahan hukum khususnya di Pulau Dewata Bali ini. Dan sekarang sudah bersama saya salah satu klien dari Pusat Bantuan Hukum Panglima Hukum Bali yang terjerat suatu kasus yang dimana diduga melakukan perbuatan dan junto TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dan untuk mempersingkat waktu di podcast kali ini langsung saja bersama Ibu Olvi. Iya. Halo Ibu. Halo, Pak. Mungkin bisa perkenalkan dulu ke penonton. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Olvi Syahrun. Ibu asli mana? Manado. Oh, Manado. Kalau boleh tahu kelahiran berapa? Saya 87. Oh, 87. Nah, Ibu kan hari ini datang ke kami sebagai klien Pusat Bantuan Hukum Panglima Hukum Bali. Yang dimana Ibu telah, seperti yang saya sampaikan tadi kan, telah disangkakan ke 3 pasal itu kan oleh Polda Bali, dan juga teman Ibu yang sekarang udah ditahan, kan begitu? Iya. Nah, kalau boleh saya tahu dari awal kronologi nih Bu, pertama, gimana Bu, sepengetahuan Ibu, awalnya itu gimana kasusnya? Ya, awalnya untuk sistem kerjanya begitu Pak? Di gininya, awal proses penangkapannya si teman Ibu itu. Oh iya, oke. Ya, awalnya kami lagi makan gitu Pak ya, berdua. Ya, terus tiba-tiba dia pergi ninggalin saya. Makan di mana nih Bu? Di Hokben. Hokben di daerah? Teku Umar ya? Ya. Oke. Habis itu Ibu berdua sama teman Ibu? Berdua. Teman Ibu siapa namanya? Kiki, oke. Berdua di Teku Umar makan di Hokben. Habis setelah itu? Ya, setelah itu dia pergi meninggalkan saya udah kurang lebih 1 jam. 1 jam, saya tidak ada kabar dia. Tengah malam baru dia beritahu saya, tapi dia tidak bilang dia di mana. Waktu pergi itu dia sempat bilang nggak mau pergi kemana? Nggak bilang. Langsung pergi? Pergi aja. Lalu setelah itu malamnya Ibu ditelepon? Iya, ditelepon, tapi dia tidak bilang dia juga di mana. Dia bilang apa pada saat itu waktu ditelepon? Hanya mungkin menyebutkan Pol ke saya gitu. Pol, bilangnya Pol. Saya nggak tahu Pol apa gitu. Dia hanya bilang Pol. Iya. Waktu saat itu? Iya. Nah, waktu itu Ibu ngiranya itu si Kiki kenapa? Waktu itu saya berpikir, saya takut dia kenapa-napa, mungkin celaka gitu. Itu yang di pikiran saya. Saya takut dia kecelakaan. Sempat bertanya Ibu? Bertanya ke siapa? Ke Kiki? Waktu itu nggak ada kabar. Saya saya sudah telepon berapa kali nggak diangkat. Waktu bicara Pol itu langsung dimatikan handphonenya gitu? Iya. Namun setelah itu Ibu taunya Kiki ditangkap Dia cerita Polda ke saya. melalui handphone juga? Tidak, waktu saya jenguk dia. Nah, Ibu jenguknya itu taunya dari mana? Kok bisa Ibu jenguk ke sana? Ya, setelah bisa diizinkan kami jenguk gitu ya. Akhirnya dia cerita ke saya. Saya bilang, kamu ditangkapnya seperti apa? Saya bilang, itu mereka tangkap dia di Circle K. Oke, Circle K daerah mana itu Bu? Teku Umar juga. Teku Umar. Nggak jauh dari Hokben juga. Oh, berarti bisa diasumsikan kalau menurut pandangan saya itu setelah dari Hokben, kemudian dia di Circle K baru ditangkap di sana. Iya, gitu? betul. Okay. Dan yang menangkap dia itu ada 10 orang. 10 orang? Ya. Oke, nah setelah itu dia cerita apa lagi ke Ibu? Ya, jadi dia cerita dia ditangkap, terus nggak tahu dia dibawa kemana, itu dia nggak tahu juga gitu awalnya. Dan kami memang sempat dibawa putar-putar sampai subuh. Saya bilang, kamu di mana? Saya tanya. Dia tidak menyebutkan dia di mana karena yang saya dengar ada omongan-omongan di belakang. Rame? Ya, ke dia. Ya, nah setelah itu?
Ya, setelah itu kami cari-cari, kami sempat dibawa ke jalan yang RPK ke sana itu ke atas tuh, jalan apa itu saya nggak kurang tahu Pak. Heeh. Kami cari itu titiknya di Daerah? daerah Jalan Trijata ya apa? Oh, Ya, daerah RPK Bali itu, Polda Bali. oke. Nah, setelah di sana, Ibu sempat bertanya lagi ke Kiki lewat lewat handphone berarti waktu itu ya Ibu berkomunikasi ya. Iya, sempat itu lewat handphone. Nah, Kalau terus, untuk dia di mananya gitu kan Pak. Heeh. nah, terus Kiki bilang apa pada saat itu? Ya setelah itu ya akhirnya ya udah dia akhirnya dibawa di RPK, di RPK. gedung RPK Polda Bali. Ya, Dia bilang seperti itu. iya. Nah, Ibu, Karena saya sudah ini saya bilang gini, kamu di mana? Tolong kasih tahu saya sudah capek dibawa putar-putar, saya bilang iya. gitu. Berarti waktu itu Ibu sendiri ya nyarinya ya? Waktu itu saya ada Om Dance juga temanin saya dan ada kakak yang biasa ini saya orang Bali dia juga. Oke. Nah, Ibu sempat bertanya nggak kenapa dia ditangkap? Iya, saya sempat bertanya waktu saya jenguk, saya bilang, "Kenapa kamu ditangkap?" Lalu dia jawab, Saya juga kurang tahu, dia bilang gitu. Jadi langsung ditangkap dibawa di mobil. Dia bilang, nah, setelah itu kan, oke lah sekarang statusnya Kiki kita udah tahu ya berdasarkan iya, bukti-bukti yang Ibu serahkan ke kami, PBH Panglima Hukum Bali, baik itu dari surat penangkapan, surat iya, penetapan tersangka, dan juga surat perintah penyelidikan, iya, dan juga ada LP-nya di sana, yang dimana itu adalah LP model A. Jadi perlu rekan-rekan ketahui adalah perbedaan antara LPB dan LPA adalah jika LPB itu adalah merupakan delik aduan, yang dimana salah satu pihak harus ada yang merasa keberatan dan kemudian mengadukan atau melaporkan ke polisi, baru kemudian laporan tersebut akan diproses oleh pihak kepolisian. Sedangkan kalau pihak LP model A itu adalah laporan polisi yang eh, ditemukan oleh polisi itu sendiri atau dibuat oleh polisi itu sendiri. Jadi tanpa adanya pengaduan, pelaporan, ketika suatu tindak pidana itu ada, maka polisi akan turun langsung ke sana untuk melakukan penangkapan ataupun penyelidikan begitu. Nah, kalau melihat dari kasus Ibu Olvi dan juga Ibu Kiki, ini kan sebetulnya agak agak gimana? Agak aneh ya menurut pandangan kita sebagai eh, bagian dari law firm ataupun kantor hukum yang dimana dapat kita jelaskan juga yang diantara surat perintah penyelidikan, perintah penangkapan, penetapan tersangka itu adalah di hari yang sama. Yang dimana itu menurut kami adalah suatu keanehan kalau menurut kami ya, menurut pandangan kami. Dan sekarang sudah hadir Ibu di sini ya, kita akan bertanya-tanya terkait kasus ini ya, biar masyarakat tahu juga. Sedangkan kita kan menganut prinsip transparansi penegakan hukum bagaimana di lapangan begitu. Setuju Ibu? setuju saya. Ya. Nah, tadi kan sampai di penahanan ya Kiki ya, sekarang berarti sudah ditahan ya. Iya, sudah. Dan terkait hal itu, menurut Ibu nih, pandangan Ibu, dia ditangkapnya karena apa? Karena katanya ini mereka kan menangkap terapisnya itu di sana di hotel. Dia cabul ya. Perbuatan cabul itu. Iya, Ya, 3 pasal itulah ya. iya. Nah, kemudian sangkut pautnya dengan Kiki. Dengan Kiki. Ya saya kurang tahu. Tiba-tiba dia ditangkap. Oh, berarti terkait ini ya ini Bu ya. Kalau boleh saya Iya, simpulkan gitu atau boleh saya jelaskan, berarti ini terkait tindakan apa ya, semacam diduga prostitusi lah ya. Diduga lah, baru diduga. Tapi belum pasti kan kebenarannya gimana. Nah, Ibu dengan Ibu Kiki ini menjalankan usaha seperti apa sih Bu? Kalau saya boleh tahu. kalau direncanakan sih gimana ya? Kami asal bikin aja sih gitu ya Pak ya. Terus ya udah kami jalanin bersama gitu seperti itu. Usaha seperti apa itu Bu? Jenis usahanya apa? Jenis Ya pijat Pijat. itu. Heeh.
Pijat yang Pijat mendirikan, online. yang membuat website itu siapa? Kami bersama. Bersama Ibu dan Iya. Kiki. Nah, sistem kerjanya mungkin Ibu bisa ceritakan di sini. Mungkin yang sensitif Ibu nggak perlu ya ceritakan ya. Cukup secara garis besar aja. Gimana sistem kerja dari website itu? Ya, sistem kerjanya itu ya kami membuat website itu didaftarkan ke Google. Google. Dan biasanya dari Google itu mereka juga punya polisi Google. Artinya di website itu kita tidak bisa menampilkan pornografi. Ya, karena konten bermuatan pornografi nggak Iya, boleh kan? nggak boleh ditonjolkan di situ memang. Setelah itu, Setelah itu ketika tamu itu masuk ke website itu akan terhubung dengan WhatsApp. WhatsApp-nya. WhatsApp The Emporium itu. Oke, berarti setelah di WA, mereka langsung menghubungi siapa? Setelah di WA itu ya berbincanglah dulu tamu itu Berbincang. dengan adminnya. Oh, berarti di sanalah dia melihat apa namanya jenis-jenis layanannya itu ya, Iya, betul. baik itu pijat ataupun apa namanya semacam spa lah ya. Tidak ada spa, Pak. Oh, Kami tidak hanya ada. menawarkan pijat aja. Oh, pijat aja, terapi lah ya. Iya, Oke, nah tentu kalaupun ada kasus semacam ini, Bu, kalau menurut saya kan ada disangkakan perbuatan dan juga TPPO perdagangan orang dan juga kan tentunya polisi tidak gegabah dong untuk hal itu. Tentunya harus ada dasar hukum yang mereka pakai, ada landasan yang mereka pakai. Nah, jika melihat dari sistem web itu, menurut Ibu gimana tuh terkait ketiga pasal itu? Apakah Ibu ada bantahan atau keberatan terkait penerapan pasal itu? ya jelas saya keberatan, Pak. Karena Karena saya tidak merasa melakukan itu. di website itu ada konten, Di website itu tidak ada perbuatan ada, perdagangan orang, tidak ada, terus tidak. tidak. Berarti itu hanya penyedia terapi aja, pijat. Ya, betul. Nah, mungkin sekarang saya tanya gini ya Bu ya, terkait dengan pegawai-pegawai di sana atau terapis ya istilahnya ya, terapis. Proses perekrutannya itu gimana? Atau Ibu rekrut kah? Atau dia yang menawarkan diri untuk masuk ke sana? Atau sistem kerjanya gimana gitu? Merekrut tidak. Merekrut tidak. Iya, karena mereka sendiri yang datang Mereka datang, meminta kerja. minta kerja, lalu Ibu memfasilitasi. Memfasilitasi seperti apa itu, Pak? Kami tidak memfasilitasi. Ibu menyediakan website ya? Ya, hanya itu aja. Hanya itu Ya, aja. oke. Berarti mereka ngontaknya ke siapa? Ke Ibu atau ke Ke Kiki langsung, Ke ke Kiki. nomor Emporium itu sendiri yang ada di website. Ibu tahu ada berapa gini di sana? Ada berapa apa namanya terapis di sana? Terapis menurut penyidik ini 13 laporan ke saya. Nah, kalau setahu Ibu Kalau saya kurang tahu, tapi buat saya sedikit sih. masih sedikit ya. Dan yang bekerja pun hanya 5 orang kurang lebih. Dan itu berputar aja terus seperti itu. Yang sebagian itu tidak aktif. Itu yang saya tahu. Di sana kan 2 orang antara Ibu dan Kiki. Iya. Di sana posisi Ibu sebagai apa? Sebab saya posisinya. Saya hanya melihat aja, tidak ada posisi saya mau saya bosnya atau apa. Oh, berarti hanya kerja sama aja ya? ini Iya. ya? Kerja sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak yang Tidak lebih rendah. ada, tidak ada. Oke, Bu. Tadi udah dijelaskan kan terkait kronologi kasusnya. Saya mulai paham lah terkait kasus ini kan. Dan Kiki kan sekarang udah ditangkap, udah ditahan Betul. di Polda Bali kan. Iya, Rutan Polda Bali. Oke. Tentu kan apa namanya website ini kan Ibu buat berdua ya dengan Kiki ya. Betul. Tentunya polisi pasti menduga ada sangkut pautannya dengan Ibu. Kan itu Iya. menduga, polisi menduga. Nah, Ibu sempat dipanggil di Polda? Di Polda. Untuk BAP sempat dipanggil? Saya dipanggil pertama kali ya
Di bulan apa? Pernah di RPK Polda Bali itu, di gedung RPK Polda Bali. Diminta keterangan ibu di sana. Iya, itu pertama kali saya. Pertanyaan polisi tentang apa waktu itu kalau boleh saya tahu? Waktu itu saya terlibat atau tidak itu. Terlibat dalam Ini merencanakan terapi ya, ini. ya sempat saya bilang ya tidak gitu Pak. Mm-mm. Terus setelah itu ibu boleh pulang? Boleh. Boleh pulang. Waktu itu ibu dipanggil sebagai apa? Ibu Saksi. sebagai saksi. Setelah itu ibu sempat dipanggil lagi? Dipanggil yang kedua tanggal 11 kemarin. Tanggal 11. Baru-baru ini tanggal 11. Oh iya, Ya, 11 November ya. ya. Ibu hadir lagi. Hadir saya. Ibu sempat di BAP lagi. Di BAP lagi. Pertanyaannya tentang apa? Ya, masih seputar itu dan saya sempat menyangkal karena saya belum tahu ada bukti itu Pak. Sempat ditanya terkait perbuatan sempat sama polisi? Untuk perbuatan tidak ya. Iya. Jadi mereka hanya ingin mengetahui status saya, apa benar saya merencanakan, ikut merencanakan dan membuat website bersama. Itu yang mereka pertanyakan ke saya. Oke. Berarti setelah itu ibu pulang ya? Ya, dan saya bilang di situ mereka tulis di BAP, saya mencari keuntungan. Saya sempat bantah. Saya bilang saya tidak mencari keuntungan di sini. Saya bilang di mana saya mencari keuntungan? Saya bilang. Jadi mereka ya saya pikir mungkin menyudutkan saya gitu kan Pak. Jadi ya setelah itu saya mengakui mereka punya bukti katanya yang di handphone. Udah saya sempat berpikir mungkin saya ditahan gitu kan Pak. Tapi saya bilang ke mereka tolong kasih saya waktu. Kasih saya waktu buat saya nyelesain ini semua. Oke, dibilang oke. Handphonenya jangan mati ya, dibilang. Terus kalau pindah kos bilang-bilang ya, bilang gitu ke saya. Oke. Gitu. Akhirnya saya diperbolehkan pulang. Nah, ibu kan itu berarti di 11 November ya, ibu di BAP ya? Iya. Kurang lebih ada sejam, 2 jam? Sejam mungkin Pak. Sejam ya. Nah, ibu taunya PBH Panglima Hukum Bali ini dari mana? Dari Kantor ini? Om Apollo ya yang rekomendasi. Rekomendasikan ibu langsung ke sini ya, karena ibu merasa memerlukan bantuan hukum. Betul Jadi Pak. ibu menghubungi PBH Panglima Hukum Bali Iya. sebagai kuasa hukum ibu kan gitu. Nah, jadi rekan-rekan semua, mungkin kronologinya begitu singkat ya, karena memang kejadiannya ibu ini adalah sebagai saksi, ibu Olvi Iya. sebagai saksi, yang dimana emang dari kesaksiannya ibu ini tidak begitu paham lah, tidak begitu mengetahui terkait dengan operasional atau beroperasinya terapi tersebut atau pijat tersebut. Nah, sedangkan sekarang kasus ini sudah dalam proses penyidikan dan sudah ada tersangka. Sedangkan Ibu Olvi juga sempat dipanggil 2 kali. Namun yang seperti tadi kami sampaikan, ada beberapa keanehan yang menurut kami terjadi. Yang diantaranya adalah dari segi administrasi, dari pihak kepolisian, dan juga mekanisme terkait penangkapan dan penyidikannya. Begitu. Dan sekarang Ibu Olvi sudah menunjuk PBH Panglima Hukum Bali sebagai kuasa hukum dengan harapan mendapatkan keadilan, mendapatkan bantuan hukum secara pro bono. Dan mungkin itu saja Ibu untuk podcast kali ini. Terima kasih sudah hadir. Iya, terima kasih Pak. Dan mungkin itu saja rekan-rekan untuk podcast kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.